ada beberapa pertanyaan ya menurut saya praktis ya, penting untuk diketahui. Pertama, Ustadz, mengontrakkan rumah kepada koperasi simpan pinjam itu hukumnya bagaimana? Ya, hukumnya sama dengan hukum yang ngontrak. Kalau yang ngontrak itu adalah kegiatan kebaikan, maka ya hukumnya ya baik, boleh. Tapi kalau kegiatan kejahatan atau kemaksiatan ya tentu maksiat dan dosa. Ya kira-kira samalah bagaimana mengontrakkan rumah ke Germo misalnya, atau ke PSK, ya sama. Nah sekarang penjenengan tinggal milih hukum koperasi simpan pinjam itu bagaimana. Memang sudah pernah saya sampaikan berkali-kali, tapi oke lah saya ulang. Pertama, saya mengajak penjenengan jangan membuat nama simpan pinjam koperasi barokah, koperasi rahmat, koperasi apa nih rezeki, atau gitu aja, atau koperasi Al-Qadar, atau koperasi KSS, silahkan. Jangan kata simpan pinjam, sebab itu tidak enak didengar ya, mengundang komentar. Soal hukum tentu patronnya kan niat, cara, akibat. Kemudian kalau terkait muamalah, al-aqdu wal maslahah. Umumnya koperasi yang selama ini disebut simpan pinjam, dan saya keberatan dengan nama itu walaupun operasionalnya sama, ya kira-kira sama bank konvensional dengan bank syariah itu kan operasionalnya, mekanismenya sama, bunyinya aja, akadnya aja yang berbeda. Saya sampai sekarang juga masih menjadi Dewan Pengawas Syariah, tahulah bagaimana sesungguhnya prosedur dan proses administrasi keuangannya. Namanya beda, tapi ada bunga, ada bagi hasil, ada mudharabah, dan dengan segala macam lah. Yang jelas kita dalam berislam, jika ada pilihan maka pilihlah yang mudah, dengan hati tetap taat kepada Allah SWT. Niatnya bukan golek enake dhewe, bukan cari penaknya sendiri, tapi mencari yang mudah, karena Allah SWT berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah SWT tidak menjadikan agama ini susah. Allah SWT menghendaki yang mudah dan tidak menghendaki yang sulit. Kurang opo. Jadi koperasi, namanya koperasi itu kerjasama, mesti ada unsur kerjasamanya. Apalagi kalau internal, sifatnya internal dan sudah saling mengerti, ya sudah, asal tidak ada itu manipulasi, penipuan, pemerasan, dan juga ketertutupan atau tidak terbuka, tidak antarodin. Jadi dalam perspektif fikih kontemporer, koperasi yang selama ini disebut simpan pinjam itu sebenarnya tidak haram jika tidak ada pemerasan, tidak ada penipuan, juga ada keterbukaan, dan ada saling tolong menolong. Ini pentingnya ya. Jadi menjadi riba jika tidak ada tolong menolong, jika bersifat perorangan, dan tentu sekali lagi yang terpokok adalah pemerasan atau penindasan terhadap nasabah. Selama ini yang saya dengar, yang saya tahu, koperasi itu umumnya di lembaga-lembaga, antar sesama anggota lembaga saling menolong. Memang yang laris, yang pinjam dan simpan itu yang laris memang. Nek kok berupa ya di masjid-masjid sekarang kan sudah, sejak saya menjadi ketua umum Imam Masjid Seluruh Indonesia itu kan sudah saya gerakkan, saya
gemborkan, saya gelorakan koperasi masjid atau koperasi jamaah. Sekarang sudah banyak, dan yang laku malah ya itu tadi, ada dana untuk dipinjam dan ada kesepakatan internal ini untuk kesejahteraan bersama. Maka kalau pinjam juga hendaknya mengerti orang pinjam yang baik menurut Rasulullah SAW adalah orang yang kalau mengembalikan dilebihi atas inisiatif yang pinjam, bukan yang meminjami. Itu lebih bagus ya. Nabi SAW sini memberi contoh, pinjam unta muda dikembalikan unta dewasa. Itu kalau dinilai lebihnya jelas ada lebihnya, tapi atas inisiatif yang pinjam. Cobalah ada semacam pengajian, semacam briefing kepada anggota koperasi supaya pengembaliannya atas inisiatif mereka ada tambahan. Walaupun memang sekarang kan susah untuk mencari orang yang ngerti terima kasih, orang yang benih terima kasih. Kadang-kadang wis dipinjami malah gak balik ini atau kembalikan ya sejumlah itu, ya tidak salah sih. Wah, ini demi apa? Menghindari riba. Ya badokmu ngalah mengaji untuk kok reno-reno. Soal ini sekali lagi sudah saya tulis di disertasi dan saya sudah lulus tahun 2001 dulu. Jadi saya berhak merasa benar, sementara mereka hanya cuap-cuap saja. Oke lah, saya sekali lagi saya menghargai pendapat yang berbeda dengan saya, tapi saya berpendapat bukan ngawur dan bukan asal. Saya tidak punya kepentingan untuk mendapatkan apa ini keuntungan dari pendapat ini. Misalnya ada bank atau ada koperasi yang memberi saya sama sekali, dan saya tidak pernah punya pinjaman baik di bank maupun di koperasi. Tidak ada. Jadi bagi saya ini hanya bagaimana taisirul ummah, memudahkan umat, bagaimana supaya umat itu tidak susah hidup di serba diketati. Nabi SAW itu polanya pola taisir dan tabsyir, memudahkan dan menggembirakan, nyenengi. Nek enek sing iso disenengi kenapa disusahkan? Kalau ada yang bisa dimudahkan kenapa disulitkan? Itu prinsip dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika panjenengan ikut mereka yang menyatakan bahwa bunga itu ya riba, maka koperasi itu ya riba, maka ya haram. Menyewakan, mengontrakkan apa itu? Rumah ke koperasi yang panjenengan anggap haram itu ya haram. Lah nek pengen halal, ikut ulama yang tidak mengharamkan. Di dunia ini terbelah dua, dan setahu saya untuk yang kontemporer mayoritas yang membolehkan. Sekali lagi saya ulang untuk kesekian kalinya, riba pasti haram. Bunga diperselisihkan. Lah namanya diperselisihkan tuh ya bisa A bisa B, podo bener. Kalau riba pasti haram sudah, enggak ada tawar menawar seluruh dunia. Lah, apakah bunga itu riba atau bukan? Diperselisihkan. Dan yang berpendapat tidak main-main ulama para mufti dunia. Baik, begitu ya. Nanti kedawa-dawa teko uren masalah di luar itu.